Hari Penglihatan Sedunia diperingati setiap tahun di hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober. Tahun ini, Hari Penglihatan Sedunia jatuh pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan mengusung tema nasional Cintai Matamu atau Love Your Eyes. Hari Penglihatan Sedunia memusatkan perhatian global pada gangguan penglihatan termasuk kebutaan. Berdasarkan data nasional Survei Kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness, tahun 2014-2016, Kemenkes dengan sasaran populasi usia 50 tahun ke atas diketahui bahwa angka kebutaan mencapai 3% dan katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi, yaitu 81%. Data Rumah Sakit Mata Masyarakat RSMM Jawa Timur hingga September 2021, katarak masih menempati posisi teratas gangguan penglihatan di Jawa Timur. Tentu dibutuhkan pengobatan dan penanganan yang tepat saat seseorang mengalami gangguan penglihatan katarak yang bisa dilakukan di RSMM Jawa Timur, termasuk cara pencegahan supaya seseorang terhindar dari katarak. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Karin Sam dapat hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas sebuah topik yang begitu luar biasa, Love Your Eyes, bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Nah, tentunya di kesempatan sore hari ini, tadi sempat kita dengarkan cuplikan bersama bahwa di bulan Oktober ini adalah bulan yang sangat spesial, khususnya di mana kita peringati Hari Penglihatan Sedunia. Tepat pada tanggal 14 Oktober 2021 itu jatuh untuk Hari Penglihatan Sedunia, dan di tahun ini konsentrasinya adalah tentang gangguan penglihatan termasuk kebutaan. Bahkan data menyampaikan ada penyebab kebutaan tertinggi yakni katarak. Nah, ini tentunya adalah hal yang harus kita jadikan perhatian bersama agar masalah katarak ini bisa teratasi dan bisa mengurangi juga untuk penyebab kebutaan yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, di sore hari ini saya tidak sendiri pemirsa, telah hadir 2 narasumber yang dimana mereka akan berbagi informasi, berbagi juga bagaimana sih katarak itu dan apa yang harus dilakukan agar penyakit ini bisa teratasi dengan baik. Langsung saja kita sapa, di samping kanan saya telah hadir Ibu Dr. Damaryati Widyastuti SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Biasa kita sapa dengan Dr. Widya. Selamat sore Dr. Widya, apa kabar? Selamat sore Mbak Karin, baik. Senang sekali bisa berjumpa, sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali, baik. Dokter Widya nanti akan menyampaikan banyak sekali terkait dengan waspada katarak, betul ya Dokter Widya ya. Di samping Dokter Widya juga pemirsa telah hadir Dokter Jamaluddin SBMK. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur atau biasa kita sapa dengan Dokter Jamal. Selamat sore Dokter Jamal, apa kabar? Selamat sore. Senang. Baik. Iya, bisa berjumpa sore hari. Sehat juga Dokter Jamal pastinya ya. Alhamdulillah sehat. Baik, nah kita bicara mengenai topik Love Your Eyes begitu nih dokter. Sayangi mata Anda, waspada katarak, karena ini adalah masih dalam berkaitan dengan World Sight Day begitu ya. Kalau bicara mengenai penyakit mata, salah satunya adalah katarak yang diinformasikan merupakan penyebab kebutaan tertinggi, 81%. Ini angka yang cukup besar begitu ya dok ya. Betul bukan sekali. Angka yang main-main begitu. Iya Mbak Karin. Bukan hanya di Indonesia ya. Tidak hanya di Indonesia, baik. Iya, menurut data WHO juga faktanya 2 penyebab kebutaan terbesar di dunia yang sebenarnya bisa dihindari ya, itu ada 2, salah satunya adalah katarak. Nah, Baik, sebenarnya wow. bisa dicegah, ditangani, kalau ditangani secara dini bisa menghindari terjadinya kebutaan, apalagi yang permanen sih. Bisa dihindari, ini bisa dibilang sebagai kabar baik begitu ya dokter ya. Avoidable blindness ya. Nah, tapi kita harus ketahui terlebih dahulu, apa sih dok katarak? Silakan Dokter Widya. Jadi di dalam mata kita Mbak Karin, strukturnya itu adalah salah satu lensa kristalin ya namanya. Nah, lensa ini bertugas membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata kita lalu jatuh di retina sehingga membantu penglihatan kita dengan jelas. Ketika lensa itu mengalami perubahan, misalnya karena faktor usia, jadi protein lensanya rusak, Baik. akan terjadi kekeruhan. Nah, itu mengganggu pembiasan cahaya langsung ke retina. Timbullah katarak. Nah, di situ akan terjadi gejala-gejala di mana penglihatan menurun. Silau ya, ketika sinar masuk lalu akan dibiaskan ke segala arah, tidak terfokus ke retina. Jadi keluhan yang dirasakan pasien biasanya silau. Jadi kalau kena sinar matahari atau berkendara saat malam hari itu sangat terganggu dengan lampu dari
mobil di depan gitu. Oh, berarti lensa mata kita ini fungsinya berkurang dan tertutup dengan sesuatu, Benar begitu sekali, ya simpelnya ya. Oke, nah Dokter Jamal, dikatakan oleh Dokter Widya bahwa salah satunya adalah silau, begitu ya. Kalau kita melihat sesuatu, khususnya melihat cahaya, begitu. Nah, apakah ada gejala-gejala lain yang dikatakan ini adalah katarak, begitu, Dokter Jamal? Ya, jadi katarak sebetulnya gampang diagnosanya ya. Jadi hampir semua orang, bahkan apalagi berbau-bau tenaga kesehatan, kader misalnya, orang umum pun juga bisa dengan mudah melihat. Pokoknya kalau matanya di bagian tengah itu putih, itu udah katarak ya. Terlihat secara kasat mata berarti ya? Dengan segala derajatnya ya. Jadi keluarnya di samping silau tadi kalau masih istilahnya masih imatur. Kalau yang putih itu sudah matur namanya, sudah matang ya. Kalau imatur masih belum matang itu gejalanya macam-macam, mulai dari silau tadi kemudian berkabut gitu. Jadi kalau lihat malam hari itu sudah mulai agak berkurang. Kemudian ada tergantung jenis-jenisnya juga. Kalau misalnya jenisnya katarak sentral, kalau siang justru karena sinar matahari itu kuat, itu malah silau sekali ya kalau siang. Atau kalau malam hari kalau kena sinar lampu itu, misalnya berkendaraan gitu kena sinar lampu dari depan itu silau sekali. Bahkan kadang harus berhenti orang untuk berkendara gitu, untuk supaya lebih hati-hati gitu. Kemudian gejala lainnya ya bisa gonta-ganti kacamata, itu sudah mulai tanda-tanda ada kataraknya. Jadi kalau sudah usia 50 ke atas ya itu sudah gonta-ganti kacamata. Kemudian kalau melihat jauh sudah mulai agak berkabut. Kemudian kalau biasanya melihat jernih itu sudah mulai agak buram, warna itu sudah agak berkurang sedikit ya. Jadi nggak jernih lagi, itu sudah biasanya sudah tanda-tanda katarak. Tanda-tanda katarak. Wow, ini cukup mengejutkan juga ya, penglihatan kurang jernih. Bukan berarti kita mikir, jangan-jangan saya minus nih, begitu ya. Bukan berarti seperti itu ya, Dokter Widya ya. Yang paling banyak juga dikeluhkan pasien penglihatan berkabut itu seperti kalau kita melihat kaca mobil, Mbak Karin. Itu berembun atau berdebu. Nah, seperti itulah penglihatan yang berkabut. Oh, iya. Baik-baik. Nah, penyebabnya apa nih, Dokter Widya? Penyebabnya kalau secara garis besar sebenarnya banyak sekali ya. Penyebab yang paling umum adalah faktor penuaan. Faktor penuaan? Iya, faktor usia. Itu yang terbanyak terjadi. Jadi karena itu tadi bukan hanya lensa mata ya, secara garis besar kan pasti organ tubuh kita mengalami perubahan. Terutama kalau katarak penyebabnya usia, biasanya mulai dari usia 60 tahun ke atas. Gitu. Penyebab lain misalnya ada mulai dari kelahiran, bisa juga terjadi congenital katarak namanya. Nah, itu ada 3 macam penyebabnya, bisa karena sifat yang diturunkan, ada penyakit infeksi saat di dalam kandungan, dan ada sepertiga lagi yang belum diketahui apakah penyakit metabolik atau apa penyebabnya. Nah, katarak yang didapat bisa juga Mbak Karin misalnya karena trauma. Wow, ini seperti apa katarak. nih? Nah, kalau pada anak-anak trauma misalnya kena benda-benda ya. Oh, baik. Nah, makanya biasanya benda-benda yang mudah terlontar, entah bola, entah apa, atau yang menembus. Nah, menembus biasanya pada orang dewasa karena faktor pekerjaan. Misalnya di konstruksi yang terkena paku benda tajam ya, menembus ke mata, bisa katarak. Berarti bisa juga dari faktor eksternal begitu ya, tidak hanya faktor dari dalam diri begitu. Benar sekali. Wow. Ada juga karena penyakit sistemik, misalnya diabetes, kencing manis. Oh iya, betul. Ya, atau penggunaan obat steroid yang memang misalnya pada penyakit tertentu ya, autoimun yang harus menggunakan obat steroid. Steroid induced katarak. Jadi lama-lama jadi katarak karena steroid itu. Baik, berarti banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya katarak tersebut ya. Benar. Kalau pola hidup juga bisa memicu juga ya? Ya, pola hidup kan nanti ke arah penyakit sistemik yang akan diderita pasien ya. Pada misalnya seperti kencing manis itu akhirnya katarak akan timbul lebih awal Mbak Karin. Harusnya katarak itu timbul kalau karena faktor usia 60 tahun ke atas, karena sakit diabetes bisa 40 tahun sudah katarak. Wow, Iya. baik. Berarti usia yang rentan terhadap katarak bisa dikatakan usia 40 tahun ke atas begitu? Bisa jadi. Bisa. 40 tahun, kalau lebih muda dari 60 tahun itu karena faktor penyakit. Ya. Kalau 60 tahun ke atas karena faktor usia, penuaan itu. Ada 2 faktor berarti ya untuk yang menyebabkan katarak bisa terjadi dalam kehidupan kita, karena faktor usia atau faktor penyakit. Dan pastinya kita pengen supaya katarak itu tidak hinggap
begitu ya dokter ya. Tapi walaupun mungkin karena faktor usia terjadinya katarak, ini tentunya bisa ditangani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Dan pastinya kalau bicara mengenai katarak begitu ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Ya itu tadi jenisnya sesuai dengan faktor penyebabnya. Emang kalau secara teori katarak jenis-jenisnya itu satu berdasarkan anatomi dari lensa ya. Ada katarak seperti yang Dokter Jamal tadi sudah sampaikan, ada katarak yang dia di tengah sejajar dengan lubang manik mata kita, lubang masuknya cahaya itu walaupun tipis akan sangat terganggu sekali pasti. Nanti kita akan gali lebih lanjut ya mengenai jenis-jenis katarak. Saya harus sampaikan terlebih dahulu pemirsa bahwa Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ini jam buka pelayanan selama COVID-19, poli reguler dan juga poli VIP hari Senin sampai Kamis pukul 7 pagi sampai 11 siang, hari Jumat pada pukul 7 pagi sampai 10 siang. Di mana alamatnya ada di Jalan Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Untuk informasinya Anda bisa hubungi 031 820 10.000 atau WhatsApp-nya di 0851 6151 9442. Anda juga bisa cek YouTube-nya di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Instagram-nya di rsmm_jatim, dan juga Facebook-nya juga bisa Anda ikuti pemirsa di rsmm_prop.jatim. Anda juga bisa kirim untuk emailnya ada di rsmmjawatimur@gmail.com. Pastinya sesaat lagi kami akan kembali bincang sore dengan tema World Sight Day, sayangi mata Anda, waspada katarak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami bincang sore, tentunya masih dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Sayangi mata Anda, waspada katarak. Ini adalah salah satu penyebab gangguan penglihatan di Jawa Timur yang bisa dikatakan posisinya menempati posisi teratas berdasarkan data dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur hingga bulan September 2021. Betul ya Dokter Widya atau Dokter Jamal ya? Betul. Tertinggi posisinya. Iya. Wow. Paling banyak ya. Tapi ada kabar baik bahwa katarak ini bisa ditindaklanjuti begitu ya, bisa dihindari juga begitu ya dokter ya. Walaupun jenis-jenisnya banyak dan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ini Anda bisa tertangani dengan baik untuk bebas dari katarak. Bisa dikatakan demikian ya Dokter Widya atau Dokter Jamal ya. Oke, kita akan sedikit bahas mengenai yang ini dok. Tadi kan jenis-jenisnya kan banyak sekali begitu kan kata Dokter Widya, ada tergantung posisinya begitu ya. Itu kira-kira untuk tingkatan yang paling awal itu seperti apa sih jenis-jenis katarak Dokter Jamal? Oh, jenisnya kalau menurut kapan munculnya ketika baru lahir itu disebut katarak kongenital. Baik. Kalau usia lebih remaja itu disebut katarak juvenile namanya. Kemudian katarak yang dewasa itu pada umumnya normalnya itu sebetulnya katarak dewasa. Jadi katarak yang ketika usia sudah 40, 50, 60 ke atas. Yang paling banyak memang ketika 50 dan 60 ke atas. Kalau 40 sudah mulai ada juga karena 40 itu sudah mulai dewasa kita ya. Jadi kalau jenis menurut lokasi kataraknya bisa di sentral, bisa di bagian pinggir, perifir namanya itu, kortikal namanya itu, juga pembagian menurut lokasi kataraknya. Kemudian kalau sedikit kembali ke penyebab tadi, kalau penyebab pasti sih sebetulnya tidak dijelaskan, tetapi biasanya dijelaskan sebagai faktor risiko tadi. Faktor risiko ada dua prinsip yang mungkin penting untuk kita ketahui adalah bahwa faktor risiko itu bisa dihindari dan yang tidak bisa dihindari. Seperti usia itu tidak bisa dihindari kan, karena usia kita mesti bertambah ya. Tapi yang lain seperti faktor risiko merokok apa itu bisa dihindari ya. Nah, trauma ya bisa kita hindari ya, berusaha semaksimal mungkin lah untuk hati-hati gitu. Jadi kalau sudah terjadi ya tentu saja bagaimana mengatasinya nanti. Ya, boleh langsung dijawab nih, bagaimana mengatasinya Dokter Widya? Bagaimana mengatasinya? Iya, betul sekali. Sampai sekarang, sampai saat ini ya Mbak Karin. Tindakan yang efektif untuk mengatasi katarak hanya satu, dengan pembedahan dengan operasi gitu.
Operasinya kapan ya tergantung bagaimana keluhan pasien. Ketika dia memang masih tipis ya atau seperti yang Dokter Jamal bilang, kita temukan pasien kataraknya di pinggir ya atau di perifer itu tidak segaris dengan lubang manik mata, memang belum mengganggu, belum mengganggu aktivitas, masih bisa dikoreksi dengan kacamata, maka kita tawarkan pasien untuk memakai kacamata. Baik. Tetapi tergantung juga ketika mengganggu aktivitas pasien, apalagi misalnya pekerjaan terutama. Pekerjaan yang contoh misalnya tipis tapi posisinya di tengah, tentu pada saat malam hari ketika manik mata melebar itu kemudian sinar dari depan kan sangat mengganggu, sangat silau. Nah itu mungkin pasien juga tidak bisa pakai kacamata ya. Tetap pembedahan jalan utama yang lebih efektif untuk mengatasi itu. Jadi tidak tergantung operasi itu kapan dilakukan. Pertama kalau memang sudah tebal ya harus segera. Apalagi kalau sudah menimbulkan gejala lain, misalnya tanda-tanda lain seperti peningkatan tekanan bola mata, harus segera dilakukan. Kalaupun masih tipis, tergantung tadi itu, tergantung pekerjaan pasien apa. Kalau memang sudah mengganggu, tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ya, lebih baik segera dioperasi supaya pasien tetap bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, apalagi kalau menyangkut pekerjaan ya. Ya, betul sekali karena akan sangat mengganggu sekali begitu ya, dokter ya. Nah, untuk proses screeningnya sendiri itu seperti apa? Proses pemeriksaannya? Ya. Jadi ketika pasien datang, tentunya tajam penglihatan diperiksa dulu ya. Tajam penglihatannya berapa saat masing-masing mata, kemudian tekanan bola matanya. Kalau di atas 20 biasanya kita akan obati dulu. Kalau di bawah atau sama dengan 20 mm Hg kita boleh lebarkan dengan obat tetes. Kita lebarkan manik matanya karena manik mata itu kan lebarnya hanya 3 mili ya Mbak Karin ya, 3 sampai 4 mili. Sedangkan lensa di belakangnya itu 9 mili diameternya. Jadi kita harus evaluasi lensa yang sebesar 9 mili itu dilebarkan kira-kira setengah jam, baru kita evaluasi lensa matanya. Kataraknya posisinya di mana, ketebalannya ya seperti yang Dokter Jamal tadi sampaikan. Kita evaluasi juga retinanya, saraf matanya bagaimana. Oke. Jadi prinsipnya kalau bagaimana kapan dioperasi katarak itu ya kalau sudah mengganggu aktivitas itu aja prinsipnya. Yang penting itu yang perlu dicatat. Kalau sudah mengganggu aktivitas ya tergantung pekerjaannya. Kalau guru mungkin sudah mengganggu aktivitas membaca ya sudah indikasi untuk operasi. Kalau Pak Tani misalnya, ya karena jarang membaca barangkali ya, kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari itu baru dioperasi. Kadang-kadang nunggu sampai matang gitu. Kalau guru atau yang punya profesi yang berhubungan dengan banyak membaca itu mungkin tidak harus nunggu matang. Jadi sedikit saja sudah mengganggu sudah harus dioperasi. Baik, bicara mengenai tindakan operasi begitu ya. Saya dengar ada yang cepat begitu nggak sih dok? Untuk proses tindakannya apakah memakan waktu berjam-jam atau cuma hanya beberapa menit begitu untuk proses tindakan operasi kataraknya? Operasi katarak itu memang ada dua macam ya Mbak Karin. Ada yang secara manual tanpa mesin, ada yang dengan mesin. Tapi prinsipnya sama sih sebenarnya. Tahapannya itu kita pasti membuka akses ke bola mata, lalu ke dalam lensanya. Cuman kalau yang manual memang karena kita mengeluarkan lensanya secara utuh, maka luka yang kita akses untuk ke dalam, jadi di korneanya kita buat sayatan tuh memang lukanya lebih lebar ya. Tapi kalau dengan mesin kita hanya memasukkan alat yang diameternya hanya membutuhkan luka sebesar 2,75 mili ya, kurang dari 3 mili. Jadi memang perbedaannya dari segi sayatan yang dibuat gitu. Otomatis memang yang sayatan yang lebih kecil, proses pemulihannya lebih cepat. Lebih cepat ya. Setelah dilakukan operasi katarak begitu ya. Setelahnya itu apa yang harus dilakukan oleh pasien? Apakah ada perawatan-perawatan khusus ataukah juga ada kegiatan-kegiatan khusus yang harus dihindari begitu untuk menjaga luka-luka yang habis tersayat tersebut nih? Pastinya ini harus memakai obat sesuai anjuran dokter ya. Kemudian pakai pelindung. Pelindung tidur pun pakai pelindung sebaiknya karena khawatir tergesek atau tertekan ya. Itu yang kedua ya. Kemudian kita sarankan untuk tidak terkena air atau
bahan kimia misalnya sabun atau shampoo gitu, boleh tetap cuci rambut tapi tidak terkena air, biasanya selama 2 minggu. 2 minggu, berarti proses pemulihannya kurang lebih 2 minggu begitu ya dokter ya? Tidak boleh terkena airnya. Oke. Kemudian apakah juga harus rutin kontrol juga untuk memastikan bahwa ini juga udah aman begitu dari katarak, dokter? Sampai beberapa kali dinyatakan bahwa sudah fungsinya sudah baik, lukanya sudah sembuh, matanya sudah bisa dipakai aktivitas sehari-hari sudah nyaman, itu sudah biasanya rata-rata kurang lebih 1 sampai 3 bulan ya. 1 sampai 3 bulan. Ya. Tapi dengan teknologi yang vakoemulsifikasi dengan seyatan kecil tadi bisa lebih pendek ya. Jadi, kalau penyembuhan luka sebenarnya prinsip untuk tubuh kita termasuk mata ini kurang lebih dalam waktu 1 minggu, 1 pekan itu sudah sembuh. Cuman stabilnya itu biasanya sampai 1 bulan. Ya. Kalau untuk stabil secara refraksi, jadi kalau tadinya pakai kacamata, kemudian masih ada sedikit, kadang-kadang kurang lebih ya, ada sedikit, ada silinder misalnya, itu kacamata stabil itu biasanya sekitar 2 bulan setelah operasi. Oke, baik. Itu pun kalau sabar menunggu, tapi kalau misalnya ada pasien yang karena pekerjaannya, tuntutan pekerjaannya harus ngajar, harus bagaimana, 1 bulan minta kacamata, kadang-kadang kita juga berikan dengan catatan bahwa nanti 2 bulan berikutnya juga harus kontrol lagi, karena kadang-kadang masih membutuhkan refraksi yang ada terkoreksi lagi gitu. Oke, baik. Jadi kalau operasi itu sebetulnya operasinya sebentar sebenarnya kalau untuk katarak itu. Ya. Menunggunya yang cukup lama. Menunggu untuk Menunggu. proses operasinya Ya, kah atau? Ya, antri kan. Oh, baik. Biasanya beberapa pasien. Oh, iya. Kalau prosesnya sendiri hanya memakan waktu tidak sampai setengah jam ya dok. Oke, baik. 10-15 menit selesai. Wow, ini luar biasa sekali. Mungkin pasien merasa lama ya. Iya, karena deg-degan juga begitu ya dokter ya. Terus dia sudah operasi kalau dengan Veko itu sudah 10 menit sudah selesai. 10 menit selesai. Wow, luar biasa sekali. Dan yang pasti masih terkait dengan World Sight Day, untuk menyayangi mata kita harus mewaspadai supaya katarak itu tidak muncul begitu ya dokter ya. Nanti juga ada tips-tips dari dokter Widya atau dokter Jamal bagaimana sih supaya katarak ini tidak muncul begitu ya, atau tidak terjadi di diri kita, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak karena faktor usia begitu. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Tapi boleh saya ingatkan kembali untuk Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, ini jam buka pelayanan selama COVID-19, poli reguler dan juga poli VIP hari Senin sampai Kamis pada pukul 7 pagi sampai 11 siang, kemudian hari Jumat pukul 7 pagi sampai 10 siang. Kemudian untuk alamatnya sendiri ada di Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Informasi lebih lanjut bisa Anda hubungi 031 820 10.000 atau di WhatsApp 0851 61519442, dan Anda juga bisa email di rsmmjawatimur@gmail.com. YouTube-nya juga bisa Anda subscribe pemirsa di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Follow juga Instagramnya di rsmm_jatim, kemudian juga Facebooknya di rsmmprop.jatim. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami Bincang Sore. Mata adalah jendela dunia pemirsa, dan pastinya dengan mata yang sehat kita bisa melakukan aktivitas dengan baik pemirsa. Dan pastinya di World Sight Day, sayangi mata Anda, waspada katarak, masih terus kita bahas di Bincang Sore kali ini, dan masih bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Nah dokter, tadi sebelum break kita sempat sedikit berikan highlight begitu ya kepada pemirsa bahwa katarak ini bisa menyerang siapapun begitu ya, walaupun tidak hanya untuk mereka yang usia lanjut, usia yang di bawah usia lanjut pun mereka bisa terkena begitu ya. Nah, bagaimana nih supaya kita waspada agar katarak itu tidak terjadi pada usia-usia yang memang tidak seharusnya terkena katarak begitu? Silakan Dokter Jamal atau Dokter Widya yang akan menyampaikan ini. Ya, kembali ke faktor resiko tadi. Kalau katarak itu kan pada umumnya normalnya katarak itu karena usia. Ya. Jadi kalau usia itu sudah tidak mungkin bisa dicegah ya, kita kan mesti tambah tua. Yang bisa dicegah ada hal-hal yang lain seperti
faktor risiko merokok, faktor risiko trauma, kemudian underlying disease atau penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes itu yang barangkali harus dirawat supaya diabetesnya tidak menyebabkan progresivitas daripada timbulnya katarak. Oke. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau bicara mengenai pasien yang sudah ditangani dengan tindakan operasi nih dok, begitu ya. Tingkat kepatuhan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh pasien supaya nantinya katarak tersebut ada peluang untuk menimbulkan penyakit lain gitu nggak sih dok? Misalnya kalau dia nggak patuh nanti takutnya bisa menimbulkan resiko kebutaan, bisa jadi seperti itu. Bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan supaya mata yang setelah dioperasi ini bisa tetap terjaga begitu? Dokter Widya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Karin. Jadi yang pertama pasti harus tahu obatnya. Untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa secara mandiri meneteskan obat, karena obatnya obat tetes ya, ada obat tetes antibiotik, ada obat minum untuk anti nyerinya ya kalau pasien merasakan nyeri. Nah, untuk pasien yang tidak bisa secara mandiri meneteskan obat, maka keluarganya harus harus membantu. Perhatikan berapa kali per hari ya diteteskan, jam penetesannya. Karena seringkali kadang misalnya keluarga pasien misalnya khawatir ya, agak takut-takut gitu. Jangan ragu, tetap harus dipakai obatnya, harus wajib ya. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa memang menjaganya itu jangan terkena air. Tapi bukan berarti seringkali pasien mungkin salah paham, bukan tidak boleh mencuci rambut. Mencuci rambut tetap menjaga kebersihan badan ya, tapi tidak boleh terkena air itu Mbak Karin. Kemudian yang menjaga supaya tidak terjadi infeksi. Jadi hindari misalnya bekerja di lingkungan yang berdebu atau mungkin seperti bersih-bersih rumah dulu, stop dulu sementara, menjaga sampai matanya memang sudah pulih begitu. Berarti aktivitas berat pun juga dihindari begitu ya Dokter Widya? Terutama yang berdebu ya. Kita ingatkan juga pasien, seringkali kan pasien misalnya sudah merasa terang lalu berkendara seperti biasa ya, berkendara motor itu harus waspada ya, harus hati-hati. Itu pulihnya kira-kira berapa lama sih dok setelah proses operasi sampai nanti bisa beraktivitas normal kembali begitu? Tenggang waktunya berapa lama? Kurang lebih sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan itu tadi. Kalau memang operasinya yang metode yang sayatan kecil tadi ya dok ya. Oke, baik. Jadi ada jeda waktu begitu ya. Jadi habis operasi memang harus mengurangi aktivitas berat gitu ya. Malah kalau bisa break dulu sementara supaya juga tidak bisa menimbulkan resiko-resiko lain pasca operasi. Begitu ya Dokter Widya atau Dokter Jamal ya. Apalagi pasien yang merokok Mbak Karin. Oke, baik. Ini bagaimana untuk pasien merokok? Jangan sampai habis operasi tetap rokok. Oh, terpapar asap juga nih berbahaya ya. Iya, harus diingatkan. Yang paling krusial ya, paling penting sekali ya adalah hari-hari H+1 sampai kurang lebih H+7 sampai 14 hari. Ya, masa-masa yang kritis itu. Kalau sudah lewat itu biasanya sih sudah lebih aman lah. Ya, saat-saat itu yang harus dijaga betul, jangan sampai angkat berat tadi. Nah, kalau aktivitas yang ringan seperti ya kan aktivitas juga, bekerja juga, makan misalnya ya boleh-boleh saja ya. Ya aktivitas menulis atau baca cukupnya dengan mata yang satunya itu boleh-boleh saja. Oke, ini kita lihat di cuplikannya ini ada foto fundus, bagaimana tindakan-tindakan screening begitukah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur? Ini kalau screening elektif ya. Kalau elektif itu artinya dipersiapkan betul. Ketika pasien secara aktif datang ke rumah sakit, kita periksa screening. Kalau benar katarak nanti sudah masuk ke divisi katarak. Kalau yang lain-lain, misalnya kebetulan ada kelainan retina yang lebih penting ditelusuri ya, mungkin harus ditelusuri juga di bagian retina ya. Ini fundus ya. Ini alat yang baru, OCT yang bisa Clarus ya, yang bisa mendeteksi sampai bagian retina, bahkan tanpa pelebaran pupil pun juga bisa ini retina. Tapi kalau sudah dari awal sudah jelas katarak dan indikasi operasi itu sudah diacarakan sesuai dengan persiapan operasi. Itu persiapan screening operasi katarak elektif. Wah, ini ada anak kecil juga nih ya? Ya. Ini bayi. Ini kebetulan bayi. Ini kalau ini bayi, ini kebetulan di kami itu ada divisi katarak anak ya.
ya pediatrik oftalmologi anak itu kita bisa memeriksa kelainan sedini mungkin untuk anak sejak lahir. Oh baik. Nah untuk screening sendiri ini sebaiknya kapan sih dok dilakukan? Kalau screening, kalau karena faktor usia, jika pasien sudah usia 60 sebaiknya segera ya. Karena kebanyakan kan mulai usia 60 tahun, itu karena katarak yang karena usia penuaan tadi. Kalau pasien punya penyakit lain, misalnya diabetes, atau mungkin penyakit autoimun yang memang menggunakan steroid sebagai obat rutinnya, sebaiknya segera setelah terdiagnosa diabetes. Karena kadang-kadang pasien yang seringkali pasien terdiagnosa diabetes itu tidak tahu. Jadi sebenarnya begitu kita lihat sudah ada komplikasi di retinanya. Jadi sebaiknya ketika mulai terdiagnosa saat itu screening tidak apa, diketahui lebih cepat, lebih dini. Screening dini lebih baik begitu ya dokter ya. Nah tadi di cuplikan tadi kita lihat alat-alat yang ada di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ini sangat lengkap. Bisa dibilang juga alat-alatnya ini ada yang terbaru juga tadi dokter Jamal menyampaikan begitu ya. Nah kalau akan dilakukan tindakan operasi begitu di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur gitu, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan ini berapa nih dokter? Untuk biaya kalau operasi katarak secara manual mulai dari 2,8 juta Mbak Karin. Yang manual? Iya. Baik. Dengan vakoemulsifikasi dengan mesin tadi mulai dari 5,9 juta ya. Oke, berarti masih cukup terjangkau begitu ya dokter ya. Karena mungkin pemirsa yang ada di rumah mungkin ketika akan melakukan tindakan operasi kadang mikir duit juga nih dokter begitu kan ya. Tapi informasi ini sangat informatif sekali karena memang cukup terjangkau untuk pemulihan mata dari katarak. Begitu ya dokter Widya ya atau dokter Jamal ya. Nah kalau bicara mengenai soal yang tadi anak-anak nih dok, ini mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin tengah mengandung begitu kan, atau mungkin juga ibu-ibu yang sudah memiliki buah hati begitu. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan supaya menjaga agar anak-anaknya nggak terkena katarak, dokter? Katarak kongenital. Untuk yang bayi. Biasanya dilakukan screening torch ya. Pada saat hamil kehamilan. Karena memang salah satu dari torch itu kan toxoplasma, rubella, cytomegalovirus ya, dan herpes simplex. Nah, rubella itu penyebab katarak kongenital. Oh, baik. Ya, dari situ bisa diketahui secara dini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau katarak kongenital ada juga yang sifatnya diturunkan ya, Dok ya. Apakah ada keluarga yang tidak harus secara langsung, mungkin keluarga masih kerabat begitu, apakah ada yang menderita? Bisa jadi menderita juga. Nah, gitu. Ketika si kecil terkena katarak begitu dok ya, itu bisa diobati juga kan ya di Rumah Sakit Mata Milik Masyarakat ini ya? Bisa. Kami punya divisi khusus mata anak-anak yang menangani khusus anak-anak, termasuk operasi katarak pada anak. Kira-kira nanti ada efek kedepannya nggak sih untuk anak-anak kalau misal mereka sudah pernah terkena atau pernah mengalami tindakan khusus untuk katarak begitu, untuk penglihatannya dia ke depannya? Memang kalau pada anak-anak sangat krusial ya, sangat penting, signifikan sekali. Jadi ketika terjadi katarak itu sifatnya harus segera, tidak boleh ditunda. Karena katarak itu kan seperti menutupi ya. Sementara anak-anak itu proses perkembangan penglihatannya masih berjalan. Maksimal kan dia dewasa 18 tahun ya. Jadi harus segera. Kalau dewasa mungkin seperti yang Dokter Jamal sampaikan tadi, tergantung misalnya pekerjaannya, aktivitasnya apakah sudah terganggu. Kalau anak-anak tidak. Jadi begitu ditemukan harus segera. Karena berkaitan sama perkembangan penglihatannya. Wah, betul sekali. Iya. Jadi kalau pada anak itu prinsipnya operasi katarak itu sekarang kan harus pakai lensa tanam. Ya. Jadi lensa yang diambil itu diganti dengan lensa tiruan, lensa buatan yang mirip. Jadi kalau pada anak, kata Dokter Widya tadi kan memang harus sesegera mungkin supaya ketika waktunya sudah dia saraf matanya harus melihat objek dengan normal, tidak terhalang oleh katarak. Nah, makanya harus dibuka dulu. Adapun nanti harus diganti lensanya, itu biasanya di buku dikatakan ada yang mulai 2 tahun sampai 5 tahun ya. Ya tergantung dan ada hitung-hitungannya khusus untuk anak itu. Karena tidak seperti dewasa. Kalau dewasa mungkin ada namanya biometri itu mengukur lensa tanam yang dimasukkan itu. Normal ada rumusnya juga sih. Untuk anak ada
ada hitungannya sendiri begitu juga ya. Nggak spesifik sekali untuk anak itu karena dia nanti diharapkan lensa tanam itu sampai dewasa, sampai terus. Dipakai sampai dia dewasa begitu ya. Ini menarik sekali pemirsa, dan pastinya juga bagi Anda yang ingin bertanya, kami buka line WA untuk Anda bisa mengirim pesan pertanyaan Anda kepada kami di 0878 160 93788. Sekali lagi 0878 160937888. Saya ingatkan hanya pesan WA ya pemirsa. Sekali lagi 0878 160937888. Dan juga untuk jam buka pelayanan selama COVID-19 di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ini, poli reguler dan juga poli VIP hari Senin sampai Kamis pukul 7 sampai 11 siang, Jumat pukul 7 sampai 10 siang, dan alamatnya ada di Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Informasi lebih detail Anda bisa hubungi 031 820 10.000 atau WhatsApp-nya di 0851 615 19442. Untuk YouTube-nya Anda bisa subscribe di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Instagram di rsmm_jatim, kemudian juga Facebooknya rsmm_prop.jatim. Kami tunggu pertanyaan Anda pemirsa dan kami akan bacakan setelah commercial break berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami Bincang Sore dan masih bersama dengan World Sight Day. Sayangi mata Anda, waspada katarak. Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk bisa bergabung di line WA untuk bisa mengirimkan pesan Anda bertanya kepada kedua narasumber kami yang begitu luar biasa. 0878 1609378. Sekali lagi 0878 1609378. Sambil menantikan pesan atau pertanyaan yang masuk, saya bersama dengan Dr. Jamal dan juga Dr. Widya. Dok, ini bicara mengenai lensa ini pasti ada macam-macam gitu nggak sih ya pilihan lensanya, begitu ya. Nah, ada pilihan apa saja di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ini? Silakan, mungkin Dr. Jamal mungkin akan menyampaikan. Di sini seperti tadi disampaikan Dr. Widya, yang tadi sudah disebutkan itu adalah pelayanan reguler kami itu. Jadi untuk manual dan VECO emulsifikasi. Kemudian mengenai jenis lensa yang ditanam itu akan menentukan harga juga. Kalau mau yang canggih sekali, yang pengen yang multifokal, ada yang bisa lensanya itu sekaligus jauh dan dekat, itu ada juga. Ya, kami ada pelayanan VIP juga. Ya, sudah mulai ada beberapa yang menghendaki dengan lensa-lensa premium namanya. Jadi dengan VIP itu kita bisa layani yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika tergantung pekerjaannya, misalnya pengen dipakai untuk mengendarai kendaraan sehingga bisa lihat jauh sekaligus bisa lihat dekat, lihat di dashboard itu, dashboard mobil, lihat yang jauh juga jelas, itu ada tergantung pada lensa yang ditanam. Gitu. Berarti ada banyak pilihan, bisa sesuaikan dengan keinginan Anda, begitu ya Dr. Widya ataupun Dr. Jamal ya. Nah, kalau bicara mengenai katarak lagi nih Dok, kita sedikit review mungkin di segmen ini ada pemirsa yang baru bergabung begitu kan. Katarak adalah penyakit yang bisa dihindari, begitu ya. Boleh kita review kembali, menghindarinya dengan cara apa nih Dr. Widya? Menghindarinya kita lihat dari penyebabnya ya. Memang ada, kalau usia seperti yang Dr. Jamal sudah sampaikan tidak bisa kita hindari. Mulai dari 60 tahun memang terjadi kekeruhan lensa itu secara bertahap. Nah, untuk katarak yang memang disebabkan oleh penyakit ya kita bisa menghindari penyakitnya. Contohnya kencing manis tadi. Karena diabetes memang akan mempercepat timbulnya katarak. Jadi hindari dengan cara apa? Dengan pola hidup yang baik ya, makan makanan yang seimbang, hindari yang manis-manis secukupnya. Nah, untuk penggunaan obat juga Mbak Karin, obat steroid ya, contohnya metilprednisolon, itu mungkin lebih tepatnya jangan sembarangan memakai obat. Membeli obat sendiri, pakai sendiri. Terkadang ini ya, masyarakat tuh suka mandiri begitu ya, diputuskan sendiri gitu, saya mau beli ini. Contohnya misalnya punya penyakit alergi pada mata kan sering terasa gatal, pakai obat golongan steroid itu cepat memang, cepat hilang gatalnya. Tapi kalau dipakai berkepanjangan tanpa sepengetahuan dokter ya, nggak ada pemantauan, lama-lama bisa mempercepat terjadinya katarak. Gitu. Jadi hindari hal-hal itu. Kalau orang-orang yang memang bekerja di bidang konstruksi mungkin
dengan benda-benda tajam yang mungkin terlontar ya, pakai APD ya, alat pelindung yang memang full tertutup ya. Jadi kalau ada yang terlontar tidak mengenai mata. Pada anak-anak ya hindari itu. Kita edukasi anak-anak sejak dini mainan-mainan yang berbahaya yang bisa terlontar ke mata sehingga bisa menimbulkan trauma pada mata. Berarti dihindarinya adalah dengan pola hidup kita masing-masing, begitu ya dokter ya? Betul sekali. Apalagi kalau juga dengan kebiasaan hidup yang bisa menimbulkan pemicunya dengan penyakit-penyakit tertentu yang nantinya akan bisa berakibat ke katarak itu sendiri. Betul. Contohnya misal kayak diabetes gitu ya? Iya, diabetes. Oke. Terbanyak begitu. Diabetes ya, oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan coba baca ya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya mata pendarahan akibat anemia aplastik. Sekarang mengalami kerabunan. Apakah bisa diobati? Silakan. Oh, saya akan langsung berikan pertanyaan beberapa, nanti bisa langsung dijawab gitu ya. Mata saya sering terkena sinar matahari, jarang pakai kacamata hitam. Ini sekarang saya merasa mata agak berkabut. Apakah ini termasuk katarak? Ini dari Bapak Adi di Bojonegoro. Usia berapa ini? Tidak disebutkan usianya berapa ini dokter. Tapi khas ya gejalanya ya. Iya, berkabut. mata agak berkabut. Apakah ini termasuk katarak begitu ya? Kita akan coba jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Matanya istri saya mata pendarahan akibat anemia aplastik, sekarang mengalami kerabunan. Apakah bisa diobati? Untuk yang pertama itu sebetulnya kasus retina itu. Jadi kalau di mata adalah kasus retinanya. Kalau anemia aplastiknya mesti ada definisinya sendiri di bagian penyakit dalam, penyakit darah biasanya. Kalau untuk matanya, bagian retina, tergantung nanti sejauh mana kerusakan di retina itu bisa diatasi. Kalau ya itu jadi bagian retina itu. Oke, baik. Kalau yang kedua, Pak Adi Bojonegoro. Saya kira memang kata dokter Widya tadi khas ya. Khasnya itu adalah ciri khas katarak. Tergantung tinggal usianya, disebutkan berapa itu, nggak menyebutkan usia ya. Iya, usia tidak disebutkan. Kalau barangkali Bapak Adi. Pak Adi tadi 57 seperti saya ya, mungkin sudah mulai ada tanda katarak itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lina Mojokerto. Ibu saya didiagnosa katarak mata kirinya karena diabetes, tapi takut dioperasi. Apakah operasi katarak bagi pasien diabetes ini aman? Begitu ya. Jangan jawab dulu, saya akan kasih pertanyaan lagi. Dari Khairul Lukman Sidoarjo. Selamat malam. Kenapa setelah operasi katarak 2 tahun mata kembali buram? Oke, satu lagi ya, tahan dulu. Saya mau tanya, berapa tahun yang lalu saya pernah ada serintil, terus sudah diambil tindakan, terus sekarang ini kok mata saya ada putihnya di dalam bola mata hitamnya. Nah, silakan nih dok, mau dijawab. Boleh siap-siap dijawab, tapi kita harus break sejenak ya. Saya kasih kesempatan dokter untuk mempersiapkan jawabannya. Begitu pemirsa, dan bagi Anda yang mau bertanya juga jangan lewatkan 0878 1609 3788. Dan saya ingatkan juga Rumah Sakit Mata Jawa Timur, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ada di Kelintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Jam buka pelayanannya selama COVID-19 ini untuk poli reguler dan juga poli VIP. Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 11, kemudian Jumat jam 7 sampai jam 10. Dan informasi Anda bisa hubungi 031 820 10.000 atau di WhatsApp 0851 6151 9442. YouTube-nya dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, kemudian untuk Instagram-nya rsmm_jatim, Facebook-nya di rsmmprov.jatim. Baik, sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami Bincang Sore. Baik pemirsa, Bincang Sore kembali menemani Anda masih dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dalam rangkaian World Sight Day, sayangi mata Anda, waspada katarak. Kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan segera dijawab oleh Dr. Widya ataupun juga Dr. Jamal. Dok, saya ulangi lagi nih ya pertanyaannya, saya ingatkan kembali dari Ibu Lina Mojokerto. Katarak, operasi katarak bagi pasien diabetes apakah aman? Begitu, silakan Dr. Jamal mungkin dijawab, silakan. Ya begini, untuk operasi katarak memang ada syarat-syarat untuk diabetesnya, nanti kadar gulanya berapa, ya biasanya di bawah 200 yang dianjurkan itu, jadi bisa diregulasi gula darahnya. Adapun diabetes yang sudah di mata, yang berupa kelainan di retina itu nggak bisa dikembalikan, nanti diatasi lanjutan setelah operasi kataraknya. Jadi pada prinsipnya relatif aman saja. Memang pada umumnya orang takut karena diabetesnya. Nah ini saya kembali ke survei Depkes yang 2015 tadi,
beberapa penyebab kenapa katarak itu menjadi katarak backlog, jadi numpuk katarak itu sampai 81, ada yang mengatakan 82%. Itu menyebabkan kebutaan. Itu karena gara-gara rasa takut itu tadi. Yang kedua juga karena rasa tidak tahu daripada pasien, tidak tahu bahwa katarak itu masih bisa diatasi gitu. Tidak tahu bahwa katarak itu masih bisa dioperasi gitu. Sehingga ya terbengkalai, kelewatan gitu. Ya sebetulnya masih bisa diatasi dan insya Allah aman saja, tergantung ya nanti untuk diabetesnya diatasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah operasi katarak 2 tahun mata kembali buram, ini bagaimana nih dok? Nah itu memang harus periksa lagi ya Mbak ya, harus kontrol kembali. Jadi pada saat kita operasi katarak, ada bagian lensa yang memang harus kita tinggalkan. Jadi seperti selubung lensa bagian belakang ya, kita bilang kapsul lensa istilah medisnya. Nah, itu harus kita tinggalkan untuk tempat sandaran lensa tanam. Seperti kalau kita duduk kan ada kursinya. Nah itu lensa tanam kan melekat di situ. Nah memang dengan berjalannya waktu, respon tubuh pasien terhadap lensa menyebabkan bagian situ bisa keruh lagi. Jadi seperti memang ada yang menyebut istilahnya sekunder katarak sekunder ya. Nah itu jangan khawatir, nanti bisa dibersihkan Mbak dengan cara laser ya kapsulotomi ya. Ada juga di RSMM seperti tadi ada alatnya, dibersihkan dengan cara ditembakkan sinar di situ. Nanti akan bersih kembali, penglihatannya kembali lagi. Ini soal tindakan di bola mata saya ada putihnya begitu, dalam bola mata hitam ini kenapa ya? Setelah dilakukan diambil tindakan ada serintil begitu, mungkin kayak bintil gitu mungkin ya. Gimana dok? Barangkali yang dimaksud itu tumbuh daging. Tapi kalau konsonannya serintil itu mungkin timbil. Sepertinya agak lain. Mungkin ya tumbuh daging, jadi yang disebut pterygium barangkali ya. Itu kadang-kadang orang menyebutnya juga sebagai katarak luar katanya. Jadi ya menutupi tumbuh daging di bagian kornea itu menutupi, tergantung derajatnya, mungkin derajat 1 sampai 2 sampai 4 itu menutupi semuanya. Itu yang wajib dioperasi juga. Nah kadang-kadang itu setelah operasi itu meninggalkan bekas juga yang tidak bisa dihindari, jadi ada sikatrik namanya. Jadi kalau kita luka ada bekas itu ya seperti itu. Kalau bekasnya itu tidak di tengah sebetulnya masih aman-aman saja untuk adapun yang di tengah kemudian menjadi putih tadi ya mungkin kataraknya muncul juga. Tapi bisa berdiri sendiri, bisa juga karena barangkali operasinya dulu bagaimana sehingga mempercepat barangkali. Atau paling tidak itu berdiri sendiri lain-lain. Jadi beda, katarak sendiri, pterygium sendiri. Baik. Satu lagi pertanyaan, pada tanggal 9 Agustus 2021 habis operasi katarak, ternyata setelahnya saraf mata bengkak. Ini kira-kira penyebabnya apa nih dok? Singkat saja mungkin. Saraf mata bengkaknya berapa lama? Nah ini tidak disebutkan dengan jelas. Ya. Memang bisa terjadi seperti itu, jadi pembengkakan di bagian pusat dari retina matanya, sistoid makular edema namanya, tapi tidak semua pasien terjadi seperti itu sih. Bisa juga nanti diberikan obat tetes yang penetrasinya atau penyerapannya sampai ke retina, Mbak. Ini ada satu lagi pertanyaan tambahan. Biaya operasi sebutkan 5,9 gitu. Untuk memastikan saja, apakah untuk satu mata atau dua-duanya begitu? Untuk satu mata aja. Tapi memang seperti yang Dokter Jamal jelaskan tadi, untuk pemilihan lensa tanam yang sesuai dengan kebutuhan pasien akan membedakan tarifnya lagi. Baik. Dan apakah BPJS bisa digunakan di rumah sakit ini? Bisa ya BPJS. Nah, baik, luar biasa sekali. Ini kita mendekati closing nih ya. Masih ada waktu untuk Dr. Jamal memberikan closing statement kepada pemirsa, dilanjutkan dengan Dr. Widya nantinya. Silakan Dr. Jamal. Jadi untuk kewaspadaan katarak ini karena paling banyak normalnya katarak itu terjadi karena usia dewasa 50 ke atas, sehingga kalau sudah usia 50 apalagi 60 ke atas dan sudah ada sedikit gangguan melihat, ini saya kira jangan segan-segan untuk memeriksakan diri, ya jangan-jangan sudah katarak, dan katarak ini yang pasti masih bisa diatasi sehingga penglihatannya tergantung pada sarafnya, kalau masih bagus masih bisa kembali normal. Baik. Saya kira gitu. Dr. Widya silahkan. Yang pertama memang jangan khawatir, katarak masih bisa ditangani.
kalaupun belum terjadi, yang paling penting adalah pencegahan pola hidup ya sehari-hari untuk mencegah supaya tidak terjadi katarak, hindari penyakit-penyakit tadi Mbak yang berkaitan dengan pola hidup tadi, sama penggunaan obat-obatan yang mungkin bisa menyebabkan katarak. Kita jangan sembarangan gitu, apalagi beli sendiri, pakai sendiri, lebih baik karena dokter kan pasti atas indikasi ya memberikannya. Iya. Baik, luar biasa sekali malah di sore hari ini pemirsa. Dokter Jamal terima kasih banyak, Dokter Widya juga terima kasih banyak, pemirsa juga terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Sayangi mata Anda, waspadai katarak, dan pastikan kalau ada keluhan mata langsung aja ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Saya Karin Sem, pemirsa pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk Anda.